seberapa besar cinta kita kepada Yesus. Misalnya tinggal merenungkan sekarang. Kalau dibuat kuantitatif yang bisa dihitung, berapa banyak jam waktuku sehari itu kuluangkan untuk Tuhan. Itu bukan berarti hanya sendeku berdoa terus, bukan. Tetapi ingat akan Tuhan. Mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Lihat orang, dengar penderitaan orang, membawanya dalam doa. Membawanya sementara nyetir, ada orang kecelakaan, membawanya dalam doa. Itu doa. Itu punya waktu untuk Tuhan artinya. Membantu orang, kalau sekedar membantu, itu tindakan manusiawi. Tapi menjadi tindakan rohani pada saat kita mengikutkan hati kita di sana. Dan membawa peristiwa itu, orang-orang itu dalam kedekatan kita kepada Tuhan. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya, kesadaran itu dipupuk enggak? Nah, ini yang memulai pekan suci kita hari ini, minggu ini. Nah, coba direnungkan hari ini. Apakah hidupku ini semakin sadar bahwa Tuhan itu bersama aku dalam setiap tindakanku, terutama juga tindakan-tindakan rohani, tindakan-tindakan sosial, sedekah, bantuan. Nah itu. Ya Tuhan, adililah mereka yang merugikan daku, perangilah mereka yang memerangi aku. Angkatlah senjata dan perisai, dan bangkitlah membantu aku. Ya Tuhan, sumber keselamatanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Para saudara terkasih, hari ini kita mulai kemarin kita memulai masa pekan suci. Kesucian pekan ini bukan masalah masanya, tetapi orientasi hidup kita semakin diarahkan pada Yesus. Bukan Yesus yang menang, tetapi Yesus yang mulai menjalani penderitaannya. Nah, mari di awal Ekaristi ini coba kita renungkan kembali. Apakah pada saat hidup kita terasa sulit untuk kita hayati setiap hari, kita belajar bertahan, belajar setia seperti Yesus yang menunjukkan jalannya kepada kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami sering gagal karena lemah. Kami mohon semoga kami selalu dapat menimba kekuatan baru dari sengsara Putramu yang tunggal. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para saudara terkasih, kerap kita ini mempersoalkan antara kenapa kok kita nyumbang banyak pada gereja, terutama ada pembangunan atau renovasi atau hal fisik gereja. Mbok ya kita sumbang ke orang miskin itu loh, orang yang membutuhkan. Kalau dilihat dari penampakan luarnya, kalau orang Jawa bilang tuh blegernya gitu ya, ya memang, ngopo ya, nggak ada faedahnya, gedung besar, indah, ngapain? Lebih baik kita bersosial pada orang yang bisa meningkatkan martabat dia, bagus-bagus. Demikian juga yang dipersoalkan oleh Yudas ini. Ini kan Maria. Ini kan kemarin kita dengar ini. Cuma kalau dalam Markus, Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, tidak disebut namanya. Kalau Yohanes ini disebut namanya. Bahwa yang mengurapi Yesus adalah Maria, saudara Marta dan Lazarus yang dibangkitkan Yesus. Kenapa ya? Kok membuang-buang uang banyak? Narwastu yang mahal itu kenapa nggak diberikan pada 300 dinar, 300 hari orang kerja, itu dibagikan kepada orang yang miskin saja. Yang ditekankan Yesus bukan soal banyaknya, tetapi soal ungkapan cinta.
ungkapan pengorbanan kepada siapa dia merasa dekat. Nah, 6 hari sebelum penderitaan Yesus, katakan tadi 6 hari sebelum penderitaan Yesus, Maria mengurapi Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita masuk dalam cerita ini, apakah yang kita ungkapkan sebagai ungkapan kedekatan kita kepada Tuhan? Ya wis dipikir wis. Ini kan mumpung belum, nanti hari Jumat mulai hari Kamis kita buka 3 hari suci Paskah itu, Jumat Agung penderitaan Yesus, Sabtu Suci yang jarang sekali kita rayakan pagi itu, tidak ada misa kan, itu Yesus ada dalam kubur. Minggu Paskahnya Yesus bangkit, tapi orang harus mulai Kamis Putih membuka semuanya dan memulainya dengan pekan suci ini. Kesadaran kita bahwa jalan salib yang tidak enak itu adalah jalan keselamatan. Terus ini logika paling tidak bisa dimengerti dari iman Katolik. Ngopo kok kudu soro dhisik supaya iso selamat? Nah itu. Sebenarnya itu yang harusnya manajemen hidup pribadi, keluarga itu harus sampai sana. Bahwa orang bisa sukses, orang bisa berhasil kalau dia sengsara dulu. Orang harus berjuang keras dulu, melewati banyak hal yang tidak enak. Nah, persoalannya tadi ini, seberapa besar dalam menghadapi hal-hal yang tidak enak itu, seberapa besar cinta kita kepada Yesus. Mister tinggal merenungkan sekarang. Kalau dibuat kuantitatif yang bisa dihitung, berapa banyak jam waktuku sehari itu kuluangkan untuk Tuhan. Itu bukan berarti hanya sendeku berdoa terus, bukan, tetapi ingat akan Tuhan, mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Lihat orang, dengar penderitaan orang, membawanya dalam doa, membawanya sementara nyetir, ada orang kecelakaan, membawanya dalam doa. Itu doa, itu punya waktu untuk Tuhan. Artinya membantu orang, kalau sekedar membantu itu tindakan manusiawi, tapi menjadi tindakan rohani pada saat kita mengikutkan hati kita di sana dan membawa peristiwa itu, orang-orang itu dalam kedekatan kita kepada Tuhan. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya, kesadaran itu dipupuk enggak? Nah, ini yang memulai pekan suci kita hari ini, minggu ini. Nah, coba direnungkan hari ini, apakah aku ini semakin hidupku ini semakin sadar bahwa Tuhan itu bersama aku dalam setiap tindakanku, terutama juga tindakan-tindakan rohani, tindakan-tindakan sosial, sedekah, bantuan. Nah itu. Ataukah aku sekedar seperti Yudas tadi itu? Ungkapannya bagus, kenapa kok kita nggak bantu aja, tetapi cintanya tidak ada. Coba kita renungkan sejenak. Janganlah kau palingkan wajahmu dariku. Bila aku sedih, dengarkanlah keluhanku. Bila aku memohon, kabulkanlah doa-doaku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, kunjungilah kiranya umat-Mu dan lindungilah kami yang telah Kau sucikan dalam perayaan ini. Semoga dengan bantuan-Mu kami menjunjung tinggi jaminan keselamatan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara sekalian, anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, hidup kita hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus. Amin.